adik-adik sekalian, bersyukur hari ini kita boleh memasuki hari Minggu. Ya, hari Minggu adalah hari untuk kita datang memuji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Ya, Tuhan melihat setiap lambaian tanganmu dari rumah masing-masing. Langsung ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh memelihara kami sampai hari ini. Di hari Minggu ini kami mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Berkatilah kami setiap anak-anak-Mu, kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk adik-adik, langsung ajak untuk berdiri. Kita mau bergerak, kita mau senam ya. Gerakannya ada yang ke kiri, ke kanan, maju, mundur ya. Kita mau memuji Tuhan. Pujian ini yang berkata, di hati ini, di mata ini, di tangan ini, bahkan di setiap gerak kita, semuanya ada cinta Tuhan yang siap kita bagikan kepada siapapun. Di hati ini ada cinta. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Lirik ke kiri beri cinta, lirik ke kanan beri cinta, geser sedikit beri cinta, beri cintanya. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Sekali lagi, di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Lirik ke kiri, lirik ke kiri beri cinta, lirik ke kanan beri cinta, geser sedikit beri cinta, beri cintanya. Yuk putar-putar, ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Sekali lagi putar-putar, ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Adik-adik, senang gak kalau adik-adik punya teman? Ya tentunya senang ya. Bersama teman adik-adik bisa berbagi kasih, berbagi perhatian, dan saling mendukung, saling mendorong. Adik-adik langsung ajak, kita mau menyanyikan pujian ini. Roti dan mentega. Ku temanmu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu,
Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Adik-adik sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk langsung ajak semuanya duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya. Kita mau minta Tuhan menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami beri konsentrasi yang baik dan beri pengertian agar kami mengerti apa yang akan kami dengarkan dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, misalnya adik-adik punya snack nih, biskuit dan wafer. Kalau adik-adik makan sendiri bisa nggak? Oh bisa banget dong ya. Tapi kalau adik-adik mau berbagi, kira-kira berapa banyak orang nih yang bisa makan biskuit dan wafer ini? Kira-kira bisa berapa ya? 5 orang? 10 orang? Atau 20 orang? Wah, bisa banyak orang ya, tergantung ya. Ini kan wafernya bisa dipatah-patahin, kita bisa bagikan seberapa banyak pun orang yang ada ya. Nah adik-adik, menurut adik-adik berbagi itu penting gak sih? Atau berbagi itu bagus gak sih? Ya tentu saja ya, bagus, penting. Nah ada kisah di Alkitab yang menarik tentang seorang anak laki-laki yang mau berbagi. Cerita ini terdapat di Alkitab, di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tentang bekal makan siang yang berisi 5 roti dan 2 ikan. Di suatu hari yang cerah, ada seorang anak laki-laki yang ingin bertemu Tuhan Yesus. Dia ingin mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Anak laki-laki ini meminta izin kepada mamanya. Sang mama pun mengizinkan dia sambil berkata, "Aku akan membawakan kamu bekal makan siang." Sang mama kemudian mengisi tas bekal anaknya dengan 2 ikan kecil dan 5 roti. Sambil berkata, "Semoga harimu indah. Jangan lupa ceritakan semua yang kamu dengar tentang Yesus saat kamu pulang nanti ya." Yesus kemudian bercerita tentang siapa Allah. Yesus berkata, "Kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain." Anak laki-laki ini begitu senang mendengar cerita Tuhan Yesus. Sampai-sampai bekal makan siangnya terlupakan. Hari sudah menjelang sore, waktunya untuk kembali pulang. Tapi orang-orang di situ merasa lapar karena mereka belum makan apa-apa dan mereka tidak punya makanan. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Katakanlah kepada orang-orang itu untuk duduk di rumput." Anak laki-laki itu menyerahkan bekal makan siangnya kepada Yesus. Dia mau berbagi dengan orang lain.
hanya ada 2 ikan kecil dan 5 roti. Itu tidak cukup untuk semua orang. Apa yang bisa Yesus lakukan? Yesus kemudian memecah-mecahkan roti itu, mengucap syukur, dan dia menyuruh murid-muridnya untuk membagikan kepada setiap orang untuk dimakan. "Terima kasih Tuhan," kata orang banyak itu. Mereka telah makan sampai kenyang. Dan ternyata masih banyak yang tersisa. Anak laki-laki itu kemudian berlari pulang dan bercerita kepada mamanya tentang bekal makan siangnya yang ia berikan kepada Yesus. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan masih banyak yang tersisa. Sungguh itu adalah mujizat Tuhan. Wow, luar biasa ya cerita tadi. Apa yang bisa adik-adik pelajari? Tadi ada siapa aja di dalam cerita? Ada Tuhan Yesus, ada orang banyak, ada murid-murid, dan oh iya, ada anak laki-laki yang membawa bekal makan siang. Apa yang sama dari mereka, dari orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus? Mereka mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Mereka suka akan cerita Tuhan Yesus. Apalagi ya yang sama? Oh ya, mereka sama-sama kelaparan. Mereka saking senangnya mendengarkan firman Tuhan, mereka lupa waktu. Dan mereka kelaparan. Nah adik-adik, mereka bisa saja kan pulang dengan perut lapar. Kan bukan salah siapa-siapa juga mereka lapar. Kan memang mereka mau mengikut Tuhan Yesus dan mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Bisa saja kalau mereka pulang dengan perut lapar. Tapi bagaimana sikap Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus tidak peduli dengan mereka dan membiarkan mereka pulang? Tentu tidak. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memeriksa, berapa roti yang kamu punya? Setelah diperiksa, ternyata ada anak laki-laki yang dibekali 5 roti dan 2 ekor ikan kecil. Dan bekal makan siangnya itu 5 roti dan 2 ikan diberkati Tuhan untuk orang banyak. Luar biasa. Adik-adik, bisa gak sih Tuhan langsung menurunkan roti dari surga? Seperti cerita roti mana di Perjanjian Lama? Bisa nggak? Bisa. Tuhan Yesus itu punya kuasa. Pasti bisa. Tetapi Tuhan terkadang ingin memakai orang-orang atau apapun yang kita punya. Seperti kisah anak kecil tadi. Untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Anak kecil ini tidak mau egois. Tuhan Yesus melihat hati anak ini. Meskipun Alkitab tidak pernah mencatat siapa ya namanya, siapa ya orang tuanya, tetapi perbuatan anak ini akan diingat oleh setiap orang yang membaca Alkitab. Anak ini tidak mau memikirkan diri sendiri. Anak ini mau memberikan apa yang ada padanya untuk dijadikan berkat bagi banyak orang. Apakah adik-adik juga mau memiliki hati yang peduli? Mau berbagi dengan orang lain? Berbagi tidak harus uang. Berbagi tidak harus makanan atau barang. Kalau adik-adik punya uang, punya makanan, punya mainan yang berlimpah, tentu baik bisa berbagi dengan orang lain. Tapi berbagi juga bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya berbagi perhatian. Misalnya ada yang sakit, ada yang sedih, adik-adik bisa menghibur, bisa memeluk, bisa mendoakan, bisa menanyakan kabar. Itu juga satu bentuk berbagi. Berbagi juga bisa lewat berbagi waktu. Adik-adik misalnya weekend, Sabtu Minggu waktunya
nonton TV, main game. Tapi mungkin waktu itu mama atau mungkin cici koko membutuhkan adik-adik ya, membutuhkan adik-adik ada di samping mereka. Adik-adik harus memberikan waktu, berbagi waktu dengan mereka. Bisa juga dengan berbagi talenta. Yang suka menyanyi, suka menggambar, suka menari, bisa dibagikan untuk orang lain, bisa menghibur orang lain, bisa menyemangati orang lain, memotivasi orang lain. Itu juga bentuk berbagi. Dan berbagi juga menyatakan kasih dan kepedulian kita sebagai anak Tuhan kepada orang lain. Kita akan mengucapkan ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Amsal 11 ayat 25a. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sekali lagi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Itu janji firman Tuhan, kalau kita mau berbagi dengan orang lain, pasti Tuhan memberkati dan memberikan kita kelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali diingatkan dari kisah seorang anak laki-laki yang dipakai Tuhan dengan bekal makan siangnya. Tuhan berkati, berikan kami hati yang juga mau berbagi. Bukan hanya berbagi uang, makanan, atau mainan, tetapi berbagi waktu, berbagi kasih, apapun yang ada pada kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tiba saatnya adik-adik akan memberikan persembahan. Tadi di firman Tuhan adik-adik sudah belajar bagaimana kita saling berbagi dan kita saling mengasihi. Lagu yang akan kita nyanyikan juga akan mengingatkan kita untuk hidup rukun dan penuh cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk rahmat Tuhan, berkat Tuhan yang kami terima melalui orang tua kami. Saat ini kami boleh membawa persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, kuduskan dan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Kebaktian kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal yang ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.